Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, mungkin ada yang lihat judul videoku, ada yang ngira aku dituntut, tapi jawabannya tidak, aku tidak dituntut. Cuman aku sengaja bikin judulnya kayak gitu, jujur clickbait, clickbait. Karena aku pengen yang komen di channel-channelku bilang, Mas update tentang Snowdrop itu bukan distorsi sejarah, kamu itu salah. Ada yang kayak komen kayak gitu. Nah, aku pengen memberikan klarifikasi dan juga penjelasan akan ini gitu. Pertama-tama, please tonton dulu videoku yang itu. Di video itu aku menyampaikan kenapa Snowdrop itu kayak ditolak ataupun kayak tidak disambut hangat sama warga Korea pada waktu itu. Meskipun cuma sinopsisnya yang muncul. Dan benar, pada tanggal 11 April hari ini, dinyatakan oleh Komisi TV Korea bahwa Snowdrop itu tidak ada distorsi sejarah. Dan merasa harus ada kebebasan untuk membuat cerita kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana netizen Korea? Pasti banyak yang pengen tahu. Netizen Korea sendiri terbagi menjadi dua. Aku bakal menjelaskan yang grup yang kedua, oke? Yang pertama bilang, ya udahlah ini drama. Nah, yang kedua ini memang tidak menganggap ini masalah karena udah dibilang ini tidak mendistorsi sejarah. Tapi pandangannya tetap tidak terlalu bagus tentang drama Snowdrop. Nah, sebelum mendengarkan ini, kita perlu ketahui, beda negara itu beda budaya. Bahkan mungkin beda pulau di Indonesia pun beda budaya, beda cara. Ada hal yang nggak apa-apa di Korea, tapi mungkin ini nggak bisa diterima orang Indonesia. Ada hal yang nggak apa-apa untuk orang Indonesia, tapi mungkin nggak bisa diterima oleh orang Korea. Ya toh, karena lingkungan tinggal berbeda, budaya berbeda, cara pandang itu berbeda. Snowdrop ini merupakan drama yang backgroundnya itu di tahun 1987. Yang merupakan sebuah tahun yang cukup bermakna buat orang Korea. Sama kayak Indonesia. Misalnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu kan merupakan tanggal yang sangat berarti buat Indonesia itu. Tapi kalau misalnya ada drama yang membuat cerita kejadian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 berbeda dengan apa yang kita pelajari di sekolah Indonesia. Soalnya aku dulu kan SD SMP sama di Indonesia itu, ngafalin juga. Misalnya kejadian ini berbeda dengan yang kita baca di buku sejarah gimana? Pasti ngerasa kayak, loh kok beda? Nanti orang luar nonton ngiranya kayak gini loh. Bisa jadi ada reaksi seperti itu. Ada juga orang yang bilang, enggak itu drama, enggak apa-apa. Ya toh, apakah salah satu dari mereka salah? Keduanya kan punya opini dan itu juga merupakan kebebasan. Ya toh. Orang yang nganggap ini drama berarti bisa melihat ini sebagai drama. Sedangkan orang yang melihat ini ada masalah mungkin menganggap nilai sejarah itu lebih penting. Tahun 1987 ini cukup penting dan ada kejadian yang penting di Korea. Sehingga kalau misalnya di drama itu digambarkan 1987 tidak seperti yang ada di dalam buku sejarah, itu gimana? Ada orang-orang yang tidak nyaman. Di sini aku pengen membawa satu perbedaan drama juga yang sebenarnya tidak masuk akal banget, yaitu ada percintaan antara orang Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu Chloe, Crash Landing on You, oke? Nah, itu pun sebenarnya sangat tidak masuk akal dan juga membuat orang-orang mikir, wah, tentara laki-laki Korea Utara ganteng kayak gitu ya toh. Tapi kenapa Crash Landing on You ini nggak dimasalahkan? Karena ini sama sekali kayak fiksi sepenuhnya, tidak ada hubungan sama tahun-tahun sejarah ataupun kejadian-kejadian sebenarnya, oke? Sehingga ya nggak masalah gitu loh. Aku ngerasa dua-duanya itu tidak salah dan itu merupakan kebebasan beropini. Dan orang-orang yang dituntut oleh JTBC ini lebih tepatnya adalah orang-orang yang menuliskan hate comment ataupun mengkritik secara negatif tentang JTBC ataupun terhadap artis-artis dan juga ke sponsor-sponsor. Karena kalau dipikir apa salahnya seseorang memberi opini ini distorsi sejarah. Tapi yang menjadi masalah apa? Ada orang hate comment di akun aktornya, akun aktrisnya, akun pihak sponsor, di website televisi. Nah, itu adalah orang-orang yang dituntut oleh JTBC. Dan aku yakin mungkin di antara yang nonton video ini masih ada yang mangga sama aku. Nggak Mas Ansel, kamu itu yang bikin Snowdrop ini juga rame gimana-gimana. Snowdrop mau lebih bagus, aku ya suka. Kalau Snowdrop nggak tayang, ya nggak apa-apa. Karena apa? Itu nggak ada hubungannya langsung sama aku. Cuman yang bisa tak lakukan apa? Aku menjelaskan kenapa ini begitu ditolak. Sama halnya kayak kejadian kali ini. Ada orang bilang ini nggak distorsi, ini drama aja. Nah, untuk mengakhiri video kali ini, tak jelaskan opini kedua. Opini kedua orang-orang adalah, ya
salahnya mereka kok milih tahun-tahun yang sensitif ataupun era-era yang sensitif. Kalau misalnya memang mau kayak gitu, mungkin tahun yang dipilih seharusnya bukan tahun-tahun itu. Kalau misalnya tahunnya aja beda, mungkin kejadiannya itu tidak bakal membengkak sebesar ini. Oke, jadi itu yang pengen tak sampaikan. Mohon tidak disalahpahamin, aku nggak ada maksud negatif. Aku juga nggak ada untungnya kalau misalnya Snowdrop turun atau gimana. Ya justru aku malah seneng kalau misalnya Snowdrop naik, terus aku juga dapat kesempatan ketemu artisnya ya. Ya jadi kayak gitu, sungguhan mohon tidak disalahpahami. Buat beberapa teman-teman yang mungkin jengkel sama aku, nuliskan komen terus. Semoga setelah nonton video kali ini jadi paham maksudku tentang Snowdrop itu kayak apa dan bagaimana pandangan tentang orang Korea sendiri di sini. Dan aku juga nggak menyalahkan kenapa Polo-Polo berpikir seperti itu, karena bagi seseorang yang bukan berwarga negara Korea tentu sangat normal melihat Snowdrop ini sebagai drama aja. Tapi kalau misalnya aku melihat orang Korea yang memang asli Korea melihat ini ada yang beropini kayak gitu, aku juga bisa memahami gitu loh. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga buat yang bingung jadi paham dan ya kayak gitu. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video